Dan ketika dia main fisik sama aku, jujur aku takut. Jadi aku yang oke ya kita nggak putus, maafin aku yang sayang, aku yang peluk, aku yang minta maaf, bener-bener minta maaf. Kalau ngomong sayang, nggak munafik, sayang karena aku terbiasa. Yaitu Kan udah terbiasa nyaman buat mungkin. diposesifin. Aku tuh ngerasa ini buat kalian juga yang nonton. Mungkin kalian pertama kali tahu juga. Aku tuh sebenarnya ada, bisa dibilang gak tahu ya ini penyakit atau enggak, tapi menurutku mentalku tuh terganggu semenjak hubungan aku sama dia. Kenapa? Karena aku orang yang kelihatan lah ya, aku ekstrovert. Ketika ketemu sama orang aku seneng dan aku akan menyapa orang, aku akan mulai buat nanya, rumah kamu di mana, nama kamu siapa, itu aku dulu. Setelah kejadian itu, aku tuh kalau di tempat rame tuh gemeteran, nunduk, nggak bener-bener nggak berani karena aku pernah diseret di mall sama dia. Iya, di dalam mall tuh aku diseret-seret jadi merah. Terus di mobil itu sering banget, yang di motor dia pernah bener-bener ngebut terus ngejatuhin motor, di situ ada aku. Jadi udah yang parah banget, jujur ini udah parah banget. Terus teriak-teriakin aku di depan banyak orang, di pinggir jalan dan lain-lain, itu udah parah. Itu udah parah banget. Serem banget sih. Iya. Psikopat. Iya kayaknya gitu deh. Nggak tahu. Tapi aku tuh selalu itu ya, aku juga bingung. Otak aku tuh selalu berpikir, oh mungkin dia jahat sama aku, tapi sama orang belum tentu dia jahat. Tapi ternyata emang makin kesini malah sifat dia sama terus. Nih aku dapat kabar dari orang-orang, dia pacaran sama orang, putus Kayak gitu dan juga. kayak gitu juga, selingkuh juga Asyik. dan lain-lain. Jadi memang kayaknya memang sudah sifat ya. Itu dia kalau Iya, kata orang, kayaknya sifat tuh udah manusia itu nggak bisa nggak bisa dirubah. Kalau dia sendiri yang nggak mau rubah, bener nggak Iya. sih? Kalau dari dirinya dia nggak mau ada perubahan tuh Nggak akan bisa. Kita tuh Nah. orang lain tuh nggak akan berefek apa-apa gitu untuk orang yang Iya, mau, benar-benar. yang sifatnya negatif atau gimana. Terus pada saat dia kayak gitu tuh kamu mikirnya dia tuh jahat atau dia sayang sama kamu? Sayang. Mukul, narik, Selain maksudnya kayak maksudnya di luar mukul atau apa segala macam, dia nunjukin sayangnya ke kamu tuh gimana? Jadi seperti gini, apa? dia tuh kebiasaan gini, habis mukul aku, dia nangis-nangis minta maaf, meluk. Tapi meluknya tuh bukan meluk-meluk yang kayak gimana ya, maksudnya meluk kayak kayak pelukan aja kayak gini. Bener-bener Biasa. meluk. Iya bener-bener meluk, jadi kayak abis ngegebukin nih merah atau gimana-gimana. Aku tuh dipeluk yang kayak, maafin aku ya munafik sayang. gitu nggak sih? Ya nggak sih? Jujur aku kalau setelah sekarang mempelajari banyak sifat manusia dan mental manusia, kayak bipolar. Karena dalam satu waktu dia bisa berubah. Dari yang maki-maki, ngata-ngatain, sampai Terus kan waktu itu tiba-tiba dia Iya. berubah gitu jadi baik. iya berubah. Nah, Dari akarnya kayaknya emang Kayaknya. nggak salah gitu. soalnya aku sih sampai sekarang ya, jujur ini kalau misalnya kamu nonton juga biar kamu tahu, setiap kali abis dia main kasar sama aku, agak kasar sama aku, tuh aku selalu foto. Dia tahu aku punya keyakinan kalau Untuk apa? kapan-kapan gue membutuhkan ini. Sampai waktu mamanya nelpon aku maki-maki aku, itu aku rekam. Oke. Jadi sampai sekarang tuh menurut aku jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya. Benar. Jadi ketika dia menyakit, aku jujur aku salah. Salahnya itu adalah ketika aku memutuskan untuk kita putus, aku bakalan ngata-ngatain dia, aku bakalan jahat sama dia. Karena aku udah berharap, udah dong, lo kan juga udah selingkuh, sono lo sama selingkuhan lo, jangan ke gue. Tapi ternyata kalau sekarang yang aku punya bukti gini kan artinya jejak digitalku pun ada di dia Iya, gitu loh. Benar-benar. Tapi aku nggak ngerasa salah lagi setelah aku berhasil membuktikan kalau itu terjadi karena ada alasan gitu. Aku masih punya alasan, jadi semua bukti itu masih aku simpan sampai saat ini. Setiap kali aku ganti handphone tuh aku backup. Dan aku yakin aja kapan-kapan tuh aku butuh ini. Karena jujur kalau ditanya dendam atau enggak dendam. Enggak. Tapi kalau ditanya pengen ngebuktiin gak sih ke dia atau pengen apa gak sih? Aku pengen banget ketemu sama mama dia dan ya omongin semuanya. Karena kan dia bukan cuma bobo aku, tapi bobo mamaku, keluargaku, bahkan adikku, pacar adikku itu dibawa semuanya, dijelek-jelekin, dibuat seolah-olah memang aku ini yang mengejar anaknya, aku nyantet anaknya, aku ini Kamu salah iya, gitu aku ya, ini dukun, sampai dibilang aku bolak-balik dukun buat berhasil masuk TV, buat sama cowok gitu-gitu loh. Jadi kata-katanya tuh emang udah kotor, udah yang aku ini perempuan tidak baik dan lain-lain. Jadi di situ aku ngerasa yang omongan lo yang ini bakalan gue gantiin kok. Aku yakin aja. Ya terkadang kalau ngelihat orang-orang kayak gitu ya, misalnya di luar ceritanya pasti yang dia toksik, tapi kan ya
mungkin nggak sih di balik akhirnya dia ngelakuin itu tuh dia punya masalah di dalam dirinya dia. Nah iya, sampai Kayak, aku juga sempat mikir apa janjian dia tuh sebenarnya punya masalah sama keluarganya, karena kan sama aku nyeritain keluarganya mulu nih kayak yang ya terlalu rumit lah gitu. Tapi tapi menurut aku ya sekarang tuh ya tetap nggak adil gitu. Lo bermasalah sama siapa ya, buktinya sampai sekarang cari aja gitu cewek yang mau nerima cowok yang selingkuh berkali-kali, digebukin apapun, dan masih tetap aku yang ya sayang maafin aku gitu. Jadi masih aku yang minta maaf. Kita jadi ini ya terenyuh. Bener kan? Priscilla gitu. baru tahu banget kalau ternyata Priscilla Arlin itu mempunyai cerita yang begitu Bikin Setoksik trauma itu. ya. trauma sih. Dan sebenarnya. sampai Trauma sih. sekarang ya trauma. Iya. Tapi nggak bakalan bisa hilang trauma Iya, yang bener. seperti Ya, itu nggak tuh pasti. langsung kebayang gitu. Tapi bingung juga ya kenapa ya orang kayak gitu tuh nggak pernah memikirkan perasaan orang lain. Kalau Menurut menurut nggak memikirkan kalau gue ngelakuin ini pasti nanti nih orang kedepannya begini-begini gitu. Kenapa? Gitu. kalau misalnya orang mikir kayak gitu, penjara kosong deh. Iya kan ya? sih. Iya juga Agak sih. aneh aja gitu. Kenapa orang tuh nggak mikirin? Ya lebih perasaan kasihan. orang Kalau aku sih lain? lebih kasihan sih sama orang-orang kayak gitu. Pasti dia punya masalah pribadi lah. Sampai akhirnya ya Dia harus melakukan itu gitu. bukan Orang harus lain. melakukan, jadi pelampiasannya Pelampiasannya ya kayak orang gitu lain, gitu. iya, bener. Jadi kesel sama orang lain, nggak Iya, suka sama tapi- orang lain, atau gimana? Tapi serem sih. Walaupun Serem. aku nggak bohong ya, maksudnya Bener-bener serem sampai sih. saat ini tuh kayak kamu tahu kan Beb, aku nggak bisa tidur sendiri. Iya. You guys, ini Itu for nggak your bisa tidur information, aku nggak bisa tidur sendiri. Nah, Atau aku tidur sendiri, tapi aku ditemenin video call gitu Iya. sama temenku atau siapa. hmm. Karena setakut itu. Karena ketika aku tidur sendiri tuh pada saat aku merem, keinget kejadian-kejadian yang di mobil kakiku dijepit, dia teriak-teriak, dia bilang kalau yaudah yuk kita mati aja, udah bawa mobil, pokoknya kita mati, biarin lo mati biar nggak ada cowok yang bisa sama lo gitu-gitu tuh. Itu selalu muter. God. Fix terganggu sih mentalnya. Emang iya, aku udah ke psikolog juga kan, udah ke psikolog, dan pada saat aku cerita juga kan psikolog itu pasti ngajarin kita buat yang coba kamu merem, relax, apa yang kamu bayangin. Aku tuh megang gelas tuh gemeteran, terus dia nanya kamu kenapa, terus aku nyeritain apa yang aku lihat pada saat aku merem. Jadi itu selalu terulang. terbayang terus gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang aku udah puas banget. Puasnya kenapa? Karena sifat asli dia memang sudah diketahui sama banyak orang. Awalnya tuh Oh, dia yang ngejelekin aku gitu loh Kak, ke A, B, C, D, dan aku tidak pernah klarifikasi. Anaknya tuh aku anti klarifikasi. Apapun Karma. ya. Tapi urusan apapun kan, Urusan anti apapun. klarifikasi. karma. Aku tuh anti banget. Jadi aku nggak pernah yang mau enggak gitu loh, aku tuh anaknya baik gini enggak. Tapi pada saat orang itu ketemu aku, ya orang bisa menilai aku kayak Iya. gimana. Iya. benar. Sampai akhirnya kamu lepas dari dia itu gimana? Memberanikan diri ngomong sama mama kalau aku sama dia udah putus, dan aku bilang kalau ini tuh ada tekanan dari, jadi mamaku tuh curiga karena dalam 1 minggu aku bisa 2 kali ke rumah sakit. Drop, tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba jatuh pingsan, yang menurut mamaku kok anak gue lemah ya, padahal kemarin-kemarin sinetron aman kok. Giliran udah lepas istirahat gini malah gini gitu. Iya, ada iya. apa? Akhirnya Ternyata mama tanya. enggak, dokter tuh selalu ngomong ini nggak sakit loh, kamu tuh pikiran. Ya Cukup itulah seru ya, ternyata dibalik Di balik Frisli yang kalian tahu ini yang sekarang. wow banget, ternyata punya masa lalu yang Punya masa kelam. lalu yang kelam. Tapi penasaran sih, ya Priscilla kan udah ngejalanin yang hubungan seperti itu. Iya. Nah, aku sih cuma minta pesennya dari seorang Priscilla Lin Yang apa sudah gimana? pengalaman menjalani Pengalaman. hubungan Toxic gitu ya. seperti ini tuh apa pasti Fris? Oke, kalau aku secara pribadi, yang pertama itu, ya itu yang tadi aku bilang, stop buat mikirin kebahagiaan orang lain. Gak apa-apa kamu mikirin kebahagiaan orang lain, tapi kalau itu keluarga kalian. Kalau misalnya orang lain, sahabat, terus apalagi pacar ya, stop. Karena kalian tuh harus terima kalau kalian tuh juga emang harus egois. Kalian harus pikirin diri kalian dulu sebelum kalian memikirkan kebahagiaan orang lain. Karena kalau dulu tuh aku malah ketika dia seneng, kayak nih dia selingkuh, aku tahu tapi aku pura-pura nggak tahu dia seneng kan. Yaudah aku juga ikutan kayak oh yaudahlah. Padahal aslinya tuh nangis, apalagi
aku tuh anaknya kan nggak suka make up dari dulu, emang begini aja gitu. Terus mungkin aku terlalu bukan tomboy sih sebenarnya, terlalu bodoh amat sama cewek, cuek aja. Nah di situ aku kan insecure banget nih anaknya, kayak ngerasanya ini mah pasti dia butuh cewek yang cantik. Karena ya jujur pengalaman kayak gini emang bikin kita malah makin insecure, parah kan. Di situ aku sih, menurut aku ya, buat temen-temen adik-adik, kalau kalian belum pacaran jangan pacaran, udah taruh aja nanti. Atau pacaran nggak apa-apa, tapi kalau kalian udah ngerasa hubungan itu toxic, cut it off, sudahi, jangan dilanjuti. Karena gimana pun itu kalau kalian sudah nyaman ada di lingkaran itu, gimana caranya kalian keluar dari lubang itu? Kalau kalian gali terus makin dalam, kalian makin susah nutup itu lubang. Iya. Karena itu aja baru pacaran, gimana kalian berkeluarga gitu. Iya. Dan kalau bisa, entah perempuan atau laki-lakinya mungkin ya, kalau emang nggak bisa komitmen ya jangan bicara tentang komitmen. Mendingan ya udah temenan, have fun, dan bicarain sama dia padanya daripada ngajak komitmen terus kayak gitu. Nggak bisa ngejalanin komitmennya kan. Iya. Kalau dari aku sih, kalau buat cewek-cewek yang mengalami hubungan seperti Frisly, jangan takut sih buat diomongin ke saudara, keluarga, biar nggak ngerasa sendiri gitu. Karena kan tadi Frisly bilang kayaknya nggak berani kan, nggak berani ngasih tahu. Ya, kalau nggak keluarga mungkin ke temen, mungkin bisa cerita juga ke temen. Pasti keluarga kalian tuh bakal bantu sih, maksud aku. Aku tuh nggak berani cerita. Jangan takut. Aku tuh nggak berani cerita gara-gara aku ngerasa kayak aku harus menjaga nama baik dia, dan itu juga salah. Aduh, pokoknya kalau hubungan toksik udah toksik tuh udah gitu. Yang salah jangan ditutup-tutupin. Iya, jangan. Udah nggak usah lagi menjaga nama baik dia gitu, sementara dia melakukan hal yang tidak baik sama kita tuh kayaknya go away gitu ya, pergi deh lo. Udah, gue mau bye bye gitu. Kalau dari aku biasanya masalah yang toksik ini kan lebih ke cowok ya. Itu sih pesan buat cowok-cowok gitu. Coba gimana ya yang nggak bisa dipungkirin juga kalau emang si cowok ini punya masalah yang kayak mantannya Frisly ini, mungkin dia punya masalah apa segala macam, tapi yang normal gitu. Gue bicara untuk cowok-cowok yang normal, jangan kayak gitu deh gitu. Saya kasihan juga sama ceweknya. Lo nggak cuma mikirin ceweknya, tapi keluarga cewek lu juga tuh kayak gimana. Janganlah, nggak bagus. Ya, pokoknya hubungan toksik it's big no ya. Pokoknya jangan, mau cowoknya juga jangan dilakuin, ceweknya juga hati-hati banget jalanin. Terus kalian kan manusia ya, tolonglah pikirin perasaan manusia juga gitu. Nah, gitu sama gitu. Iya, lo tau nggak, bayangin Marsha aja bisa mikirin perasaan. Nah, tuh kalah sama Huntu. Kalah lo mantu masih kecil lagi. Jadi kalian ini siapa sebenarnya? Serem banget ya. Nggak lah, bukan kalian, maksudnya aku yakin kok teman-teman yang nonton BRS ini bukan orang-orang jahat. Iya. Pasti tahu dan menahu tentang hal seperti ini. Tapi next konten katanya kalian mau bikin video sama Pasha ya, sama-sama punya hubungan yang lama gitu, mau sharing. Boleh nanti ya kan? Sama Pasha. Curang ya, nggak mau nanya. Soalnya kayak pengen yang ini, pengen yang couple gitu. Kalau ini cuma bertiga kan kayaknya gimana? Why are we still here? Just to suffer every night. Kalau bertiga yang satu setan. Marsha. Ini Marsha nih. Tapi aku nggak apa-apa sih. Aku nggak apa-apa. Aku sendiri juga nggak apa-apa. Kamu nggak lihat tuh belakang aku bunga semua. Kamu dapat bunga nggak dari pacar kamu? Aku sih bunga semua dari Felicius, Yorsley, dan teman-teman semuanya. Makasih ya. Terima kasih ya bunganya. Bunganya buat Frisly. Bunganya buat Frisly. BTW nanti aku boleh ya bagi satu, lucu-lucu soalnya. Gue banget ya emang. Aduh ya Allah. Oke, thank you for watching. Terima kasih buat Frisly Herli. Sama-sama ya. Nanti tolong di transfer ya ke yang itu loh. Siap. Guys, jadi friend. Tanpa ilmu. Kan kebiasaan guys kan lu. Jadi friend kita tuh kayak gini nggak gratis. Nggak ada ya.
Gak usah bikin image buruk, toxic juga ini namanya. Kita pakai naik kereta ke sini. Nggak gratis. Nggak gratis Oh, loh. Kayak tapi ongkos. friends, aku ngejemput mereka di stasiun. Iya. Aku naik mobil, tapi Dia keren langsung kan? yang jemput karena dia yang nyetir, friend. Iya. Kurang apa coba freestyle? Udah cantik, bisa Amin. nyetir, karirnya bagus. Bener. Ini tinggal jodohnya doang nih. Kalau masih ada yang main-main sama freestyle mau Ayo, bangetan hadapin kita kalian. berdua dulu. Ya, Oh, coba. lu adepin lu, tahu? Kirain aku disakitin, sabar ya. Kagak nyamperin orangnya, enggak. Oh, Biasa lah. mau. Jangan juga, serem Anda. Kalau gitu, Jangan lupa di like komen Subscribe. dan And share share teman-teman teman-teman kalian. Kok Atau kalau sama? kalian punya pengalaman, boleh dong cerita-cerita di komentar. Boleh. Siapa tahu Banget. bisa direspon dengan baik sama dua pasangan yang udah menjalani hubungan lebih dari 2 tahun ini. Gitu. Masih banyak bahasan sih yang DM juga. tuh. Belum kita bahas ya nanti. Ingat, di sini bukan nanya hantu, tolong tapi hubungan. Kecuali kalau Hubungan. kalian punya mantan mirip hantu. ada tahu ya komen gitu. Kan mantan aku mirip hantu sih katanya. Duh, ini pasti gue banyak banget editannya. Gue takut dah. Takut banget di sini udah nggak bener. Bingung. Dan terima Yeah, kasih thank you for watching. guys. Bye. Bye.